Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share ya permasalahan AC. Siapa tahu teman-teman atau para pengguna AC kedapatan AC-nya yang sulit atau tidak bisa diremote, atau dengan menekan tombol di AC-nya itu kan ada tombol manual, sama juga tidak bisa hidup gitu ya. Jadi kejadian seperti itu belum tentu AC-nya yang rusak ya. Jangan buru-buru memanggil dulu teknisi, apalagi kejadiannya contoh di tengah malam hari gitu ya. Masa iya sih Anda tidak mempergunakan AC semalaman itu gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama ya, untuk kejadian seperti itu khususnya yang mempergunakan power supply atau colokannya itu stop kontaknya itu kaki 3. Nah, seperti ini steker atau stop kontak yang khusus dipergunakan untuk AC yang kaki stekernya itu ada 3 gitu ya. Nah, jadi langkah awal ya untuk memastikan apakah AC-nya, apakah ada hal yang di luar itu gitu ya, kita bisa memprediksinya terlebih dahulu gitu ya, dengan cara coba diperhatikan ya daun swing di unit AC-nya itu ya, daun swing. Nah, ini unit AC-nya di indoor unitnya ya, daun swingnya itu dibuka aja secara manual. Nah, pakai tangan begini nih ya, coba dibuka gitu ya. Nah, seperti ini ya. Lalu ininya powernya di on gitu ya, di on off. Kalau seandainya listrik itu masuk ke indoor, tentu daun swingnya ini akan tertutup. Nah, berarti nanti kalau tertutup berarti permasalahannya itu ada di entah itu di sensor atau di komponen yang ada di indoor AC karena swingnya mau nutup gitu ya. Tetapi kalau seandainya sudah dikasih power ya, sudah dikasih arus listrik, daun swingnya itu tetap saja terbuka ya, itu menandakan ke indoor unit itu tidak ada arus listrik yang masuk gitu ya. Berbeda dengan yang istilahnya begitu dikasih power, swingnya tertutup tapi tidak bisa diremote. Bisa saja remote-nya yang bermasalah atau penerimaan sensornya yang di indoor AC bermasalah. Atau kalau di tombolnya ditekan tidak mau, bisa aja tombolnya yang rusak juga. Nah, gitu ya. Tetapi kalau tetap istilahnya daun swingnya itu tetap tidak mau nutup ya, ya tentu dengan di tombolnya ditekan dengan mempergunakan remote juga itu sudah yakin tidak akan bisa ya, karena itu tandanya arus listrik dari stop kontak itu tidak masuk ke unit AC gitu ya. Nah, pertama yang harus dilakukan ya, intinya AC ini mengalami tidak menerima arus listrik dari stop kontak gitu ya. Kejadiannya tuh seperti ini gitu ya. Nah, langkah awal yang perlu teman-teman atau para pengguna AC itu, berhubung ini steker atau power supply-nya mempergunakan steker stop kontak kaki 3 ya, yang seperti ini, coba dibuka ya. Coba dibuka di bagian dalamnya ya. Di dalam ini ada yang namanya fuse atau sering disebut sekring. Tentu minimal teman-teman atau para pengguna AC itu memiliki test pen. Ya, setidaknya test pen itu murah banget kalau seandainya tidak memiliki apometer. Nah, di sini nih ada yang namanya fuse atau sikring. Untuk yang tidak memiliki apometer, cara pengecekannya ya, kalau hanya memiliki test pen gitu ya, buka saja dia punya penutup stekernya ya, biarkan nampak dia punya fuse-nya atau sikringnya, lalu copkan ke stop kontak tersebut gitu. Hati-hati stop kontaknya itu posisi di off dulu ya, dan hati-hati waktu menancapkannya jangan sampai kesentuh sama tangan gitu. Kalau perlu dikasih tatakan atau segala macam, atau penutupnya tetap dipasang tapi jangan disekrup dulu gitu ya. Ini untuk menentukan hanya mempergunakan test pen gitu ya. Oke, sekarang saya akan kasih contoh seperti ini. Steker tanpa tutup ini kita copkan ya. Makanya saya bilang di sini hati-hati. Siapa tahu khawatirnya arus yang ada di stop kontak ini salah pemasangannya itu terbalik ya. Jadi ketika di on kayak di off kan juga arus listrik itu tetap ada di steker gitu ya. Nah, makanya hati-hati gitu ya. Nah, oke, ketika posisi power supply di pemasangan di stop kontak ini normal, bagus gitu ya,
sesuai petunjuk waktu pemasangan itu kan di stop kontak model seperti itu ada line khusus, L untuk listriknya, N untuk netralnya ya. Usahakan selalu ngikutin yang ada di dalam stop kontak itu supaya aman ya. Nah, setelah steker ini dicopkan ya dengan posisi penutupnya terbuka, lalu dia punya stop kontaknya di on kan ya, seperti ini kita on kan, tes pakai tes pen. Nah, ini kalau normal, kalau piusnya tidak putus, ini kedua sisi piusnya harus mengantarkan arus listrik. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini juga harus ada kalau seandainya piusnya nggak putus. Tetapi kalau seumpamanya ternyata piusnya ini putus, pasti arus listriknya ada di satu sisi pius saja. Nah, ini sudah jelas. Di steker ini permasalahannya adalah pius putus. Karena begitu di tes pen, di punya piusnya, tempat penyimpanan piusnya itu hanya yang menyalanya hanya satu sisi. Oke, jadi untuk meyakinkan lagi, coba ambil obeng ya, tapi hati-hati bagian logamnya jangan sampai kesentuh. Tempelkan kedua sisi tempat penyimpanan pius itu dengan obeng, seperti ini. Nah, ketika swing itu tertutup, nah ini sudah yakin ya, power listrik sudah masuk ke indoor dengan tanda swing tersebut tertutup. Jadi sudah jelas permasalahannya ada di pius. Dicek dengan tes pen hanya ada yang nyala di satu sisi. Dicek dengan obeng, digabungin antara pius tempat penyimpanan satu sisi pius dengan satu sisi pius lagi. Swing tersebut mau menutup, itu sudah jelas. Pius ini yang rusak tanpa diperiksa mempergunakan apometer. Ya. Oke, sekarang solusinya bagaimana nih? Karena malam-malam masa iya sih kita harus nyari toko listrik malam-malam gitu ya. Oke, di rumahmu kemungkinan ada semacam kabel rambut ya, kabel serabut gitu ya. Ambil kabel serabut itu ya. Lalu berambil beberapa helai, setidaknya mungkin sekitar 5 atau 4 helai, lalu lilitkan ke dia punya fuse. Ya. Lilitkan ke punya pius ya dengan kuat ya, dengan erat sekali, jangan sampai kendor ya. Nah, seperti ini dililitkan ke piusnya lalu pasangkan. Gitu ya. Nah, ini kami kasih contoh ya untuk melilitkannya di satu sisi yang ada metalnya atau logamnya di pius tersebut, lalu satu sisi lagi gitu ya. Setelah kuat kita pelintir. Dan sisa pelintirannya kalau masih kepanjangan ya dipotong. Ini gampang dipotong, bisa mempergunakan tang potong atau gunting bisa ya. Setelah itu baru pasangkan ke tempat penyimpanan pemasangan dia punya pius ya. Nah, seperti ini kita pasang kembali lalu tutup. Ingat, ini hanya sekedar darurat ya. Besok contohnya sudah siang gitu ya, sudah ada toko listrik yang buka, coba beli pius dan ganti ya. Oke, ini untuk daruratnya seperti ini ya. Ini seperti ini tuh ibarat pemasangan AC yang dilangsungin atau digabung power supply-nya langsung dipasang di plafon. Sama seperti itu ya. Jangan khawatir karena di dalam AC juga masih ada pius juga di MCB-nya itu ya, di PCB-nya ya. Nah, sekarang kan ketika udah di piusnya sudah dililit kabel, power sekarang listriknya ini udah masuk ke komponen yang ada di indoor. Coba saja. Pergunakan, nyalakan pakai remote atau tekan tombol manual di AC tersebut ya. Nah, seperti ini kita tes ya. Nah, dengan seperti ini mempergunakan remote sudah menjadi bisa. Kalau toh ternyata punya Anda masih tidak bisa dengan remote tetapi mempergunakan tombol manual bisa, berarti permasalahannya bisa jadi remote-nya atau sensor penerima remote di indoor AC ya. Jadi sudah jelas permasalahan yang sekarang ini bukan ada masalahnya di AC, tetapi permasalahannya ada di pius steker kaki 3 tersebut. Jadi sangat gampang kah? Kalau toh ternyata tiba-tiba di rumah teman-teman atau para pengguna AC mengalami AC-nya yang mengalami hal yang sama seperti dalam video ini, jangan terburu-buru ambil kesimpulan AC-nya rusak. Jangan buru-buru memanggil teknisi, Anda pun bisa mengatasinya sendiri. Dicoba dulu seperti itu. Kalau toh ternyata piusnya tidak putus, tetapi power supply-nya tidak masuk ke komponen indoor,
tetapi swingnya tidak mau tertutup, apalagi ditekan, pakai tombol manual tidak mau hidup, dipakai remote tidak mau hidup, padahal listrik sudah ada di indoor unit, itu kemungkinan ada komponen yang short, lalu fuse di dalam PCB di indoor AC itu putus. Ya, mungkin kalau untuk bagian ke dalam-dalamnya itu, kalau Anda tidak mau mencoba atau merasa ribet gitu ya, bisa mau tidak mau keesokannya itu panggil teknisi kalau sudah ada urusannya di unit AC gitu ya. Karena itu menyangkut kalau fuse yang ada di PCB dia punya unit AC itu putus, itu sudah dipastikan ada komponen yang short ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Jadi kesimpulannya, ketika malam-malam darurat sekali gitu ya, AC yang Anda miliki mengalami hal yang sama yang seperti dalam video ini, tidak bisa diremote, listrik tidak ada masuk ke indoor unit, jangan buru-buru menyimpulkan AC-nya itu rusak. Bisa dicek dulu, terutama khusus AC yang mempergunakan power supply, yang mempergunakan steker kaki 3. Karena di dalam steker kaki 3 tersebut ada yang namanya fuse atau sering disebut sikring. Seperti itulah cara melakukan pengetesannya untuk darurat sebelum keesokannya membeli fuse atau mengganti sikring tersebut. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan ini sedikitnya ada manfaat.